Bismillahirrahmanirrahim. 6 September 2023. Hari ini kita menyusuri jalan-jalan di kota Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Dan pada saat ini kita berada tepat di depan Kompi Senapan C, Batalion TNI Angkatan Darat di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Ya, ini berada di wilayah Simpong ya. Ya. Simpong, pas depan ATM BRI, toko Srijaya Mebel. Ya, ini ada Simpang 3 ke pesantren apa namanya? Buminata, Al Hidayah Buminata di situ. Nah, kemudian di sana juga ada dinas pendidikan kalau tidak salah itu. Kalau belum dipindah. Di depan ada jembatan Simpong, tapi yang di sebelah atas ada 2 jalur akses jalan. Yang satu lewat pantai, yang ini lewat di tengah ini. Tapi di sana ada juga akses yang tembus yang. Oh, ada banyak, mungkin yang di tengah ini aksesnya. Kalau di atas kosong. Oh iya. Ada, karena jalur sungai. Oh, sungai. Iya. Ya, ini kita di dekat sini, sudah berada di Karaton ya. Dekat dengan agen Honda Jaya. Ini dulu agen bis yang paling terkenal di Lubuk Banggai. Tapi saat ini sudah mulai kurang peminatnya barangkali ya. Karena orang sudah banyak menggunakan taksi rental ke daerah untuk perjalanan jauh, misalnya ke Palu atau ke Makassar. Tapi saat ini masih banyak juga bis yang ke Mandiri Pratama. Kalau Honda Jaya macam sudah jarang kita dengar. Mungkin Makassar saja dia untuk ekspedisi barang. Ini sudah berada di depan toko Kopi Star. Ini Kopi Star yang jual ATK. Nah, jadi bagi yang suka jualan ATK bisa langganan di Kopi Star. Kita sudah berada di seputaran SMP 1 di sini ya. SMP 1 daerah Karaton. Ini disebut Karaton karena dulu pernah Raja Banggai tinggal di sini ya. Tapi ada keratonnya, ada keraton, semacam rumah kerajaan ada enggak? Enggak ada ya. Kalau di Banggai ada, di Pulau Banggainya. Ini juga namanya Kabupaten Banggai, tapi bukan Pulau Banggai, ini daratan Sulawesi. Kabupaten Banggai yang pertama di Sulawesi belahan timur. Bukan di Pulau Banggai. Nanti pemekaran yang ketiga setelah Banggai, kemudian Bangkep, ketiga baru Balut, Banggai Laut. Di sana ada keraton, kerajaan Banggai. Kerajaan yang diperkirakan berusia lebih dari 600 tahun mungkin itu. Lama itu usianya itu. Kemungkinan karena dari zaman Kesultanan Buton itu kerajaan Banggai juga sudah ada. Di zaman Kesultanan Ternate yang berdiri di seputaran abad ke-13, itu kerajaan Banggai juga saat itu mungkin sudah ada. Di wilayah ini bagian dari sejarah panjang kerajaan Islam di kawasan timur Indonesia. Nah, sekarang kita berada di bundaran Adipura ini ya. Tugu Adipura. Karena ini adalah kota yang tergolong kota bersih, kota yang indah, asri, aman, indah, dan rapi. Aman, indah, sejuk, dan rapi, asri. Kota berair, bersih, indah, dan rapi. Itu mendapatkan penghargaan Adipura dari pemerintah pusat.
Jadi yang benar-benar layak mendapatkan penghargaan itu yang seperti ini. Ya, jangan yang balumpur BPC dapat piagam penghargaan terus dari kementerian itu, kementerian Sinting itu. Macam kabupaten tetangga ini ada yang dapat penghargaan pariwisata. Katanya ada desa pariwisata, padahal tidak ada objek wisata di desa itu. Itu kan ajaib itu. Terkesan dinas Kementerian Pariwisatanya tertipu. Ya. Nah, ini di depan kita ada Bank Mega. Bank Mega ini bank miliknya Khairul Tanjung. Itu Bank Mega. Ya. Nah, ini kantor pengadilan negeri Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Ini kantor yang sangat bagus sekali. Ya. Bapak Ibu yang ingin berperkara datang ke sini. Ya. Luwuk Banggai salah satu kota dengan infrastruktur yang sangat lengkap untuk kawasan Sulawesi Timur dan 3 Banggai. Nah, termasuk di perbatasan antara Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Nah, disinilah pusat peradabannya, pusat perdagangan, dan sentral transportasi udara dari dan ke wilayah 3 Banggai tambah dengan pantai barat daya Maluku Utara. Penerbangannya biasanya menggunakan Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir yang ada di Desa Bobong, Banggai, Kabupaten Banggai. Ini simpang 3 di tengah kota Luwuk. Ini jalan apa namanya? Jalan Hasanuddin. Ya, Jalan Sultan Hasanuddin. Ini nama pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan yang pernah melakukan perjuangan heroik melawan penjajah Belanda. Ada Global Elektronik yang jual beraneka alat elektronik. Nah, ini simpang 3 menuju ke Universitas Muhammadiyah Luwuk. Nah, sekarang kita berada di Unismo. Sebelah kiri ini itu Universitas Muhammadiyah Luwuk. Ini sebuah universitas yang banyak menghasilkan sarjana di kawasan timur perbatasan Maluku Barat Daya dan Maluku Utara, berbatasan Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Nah, jadi Luwuk Banggai juga termasuk sentral pendidikan untuk kawasan ini. Oh, ini sudah toko bangunan ya, aneka makmur bangunan. Ini ada gereja GKLB Immanuel. Dulu di belakang sini, belakang gereja ini ada hotel City dulu. Tahu sekarang masih berfungsi apa? Oh, sudah jadi toko bangunan. Oh, sudah. Hotel City-nya macam sudah tidak difungsikan mungkin. Ya, di belakang situ ada tempat dulu kita pernah ngontrak di sekitaran situ. Lama. Ada rumah tadi yang di sampingnya Hotel City. Nah, ini simpang 3 ke arah Polres. Sebelah kanan ini Polres Luwuk. Oh, sekarang sudah Polsek ya? Polresnya sudah pindah ke Halimun ya? Oh, Masya Allah, betul. Sekarang Polresnya sudah bagus. Ini Polres lama jadi Polsek sekarang ya? Itu Polsek kota ya? Masya Allah. Bisa jadi suatu ketika jadi kota madya ini. Sebenarnya lebih baik ini segera dijadikan kota madya untuk menjemput Sultim. Kota Luwuk jadikan kota madya segera mungkin. Lalu mekarkan Toili itu menjadi daerah otonomi baru. Jadi akan Kabupaten Banggai 3 kan, tambah kota madya, tambah Toili 5. Jadilah Sultim. Kenapa cara berpikirnya rumit sekali, mau mekarkan Balantak apa segala macam.
Jangan sampai tidak terpenuhi, nanti ditolak lagi oleh Komisi 2 DPR RI. Oh, bagaimana ini tokoh-tokoh Sultim ini? Harus loncatan berpikirnya itu harus mantap untuk menyegerakan Sultim, Provinsi Sultim itu. Andai kata bisa, provinsi lain ditarik masuk di salah satu provinsi yang mau dimekarkan, itu kan Taliabu sana siap itu gabung dengan Sultim, tapi apakah secara konstitusi bisa atau tidak menggabungkan satu provinsi dengan provinsi lain? Tapi salah satu bagian saja, tidak seluruhnya. Misalnya Maluku Utara untuk Kabupaten Pulau Taliabu gabung dengan Sultim. Itu sebenarnya sangat pas karena Kabupaten Pulau Taliabu ketika dia berada di wilayah Provinsi Maluku Utara itu rentang kendalinya sangat jauh, letak geografisnya sangat jauh sehingga akses untuk koordinasi pemerintahan itu sangat sulit. Transportasi lautnya jauh sekali. Ya, kecuali yang langsung seperti Sabuk Nusantara yang semalam sampai di Ternate. Tapi itu pun hanya satu jenis kendaraan. Jadi memang perlu diperbanyak kapal sabuk yang melayani rute Ternate dan Taliabu. Ini acara apa ya di Kodim ya? Pemberangkatan oh tes TNI. Oh berarti ke Palu ya? Iya. Tesnya di Palu, ya. Tes TNI harus di ibu kota provinsi. Nah, kita sudah berada di wilayah Kilo 1, pas di Simpang 3 depan rental simpati. Tapi kayaknya rental simpati kali ini lagi kosong mobilnya, mungkin terpakai semua ya. Wah, Masya Allah, mantap, laris manis, laris manis. Ini Kilo 1, berarti Luwuk itu berasal dari sini dulu. Awal mula kota Luwuk, karena Kilo 1 yang ini kan. Atau bagaimana ya? Sejarahnya bagaimana sampai Kilo 1-nya di sini. Kalau dibangkaikan titik satunya Keraton. Nah, ini masjid. Masjid Al-Ilham Kilo 1. Salah satu masjid yang cukup ramai dikunjungi oleh para jemaah. Akses jalan dari Luwuk melalui Kilo 1 ke utara itu yang ramai di sini. Ini disarankan pemerintah daerah Banggai ini segera membangun jalan alternatif selain jalan ini yang mudah dilalui oleh semua jenis kendaraan. Misalnya bangun jalan layang di laut sana dari Tanjung sampai di Bunga sana atau bagaimana. Ya kan banyak cara. Ini kan kalau tidak salah kabupaten ini memiliki APBD lebih dari 2 triliun. Kalau tidak salah. Informasi dari salah seorang pegawai kantor camat di Luwuk Utara kalau tidak salah. Banyak perusahaan. Iya. Perusahaan besar. Iya, jadi ini salah satu kabupaten terkaya di wilayah timur Indonesia. Karena ada aktivitas pengeboran gas alam oleh JOB dan LNG yang berada di Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai. Nah, dan itu selain dari itu ada lagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Banggai. Ini kabupaten yang kaya, beda dengan Bangkep dan Balut. Kalau Bangkep dan Balut dia tidak punya sumber daya alam terkecuali ya perkebunan saja atau sumber lain. Seperti itu. Tapi alhamdulillah di Banggai Laut dalam tempo 5 tahun dari 2016 ke 2020 itu berhasil membangun jalan aspal sejauh 350 kilo tanpa bantuan provinsi dan balai. Artinya 350 kilo itu di luar jalan provinsi. Ada jalan provinsi tapi yang 350 kilo itu bersih menggunakan APBD Kabupaten Banggai Laut. Ini menunjukkan bupatinya benar-benar jujur dan bekerja dengan ikhlas. Moga-moga orang Banggai Laut itu kembali memanggil orang tersebut untuk menjadikan bupati. Saya tidak tahu siapa namanya yang
jadi bupati di rentang waktu tahun 2016 ke 2020. Nah, begitu pula Bangkep, zaman Irianto Malingong itu telah menorehkan sejarah yang sangat baik, menorehkan sejarah bertinta emas bagi Kabupaten Bangkep karena mampu membangun jalan antar kecamatan di Bangkep, seluruh Pulau Bangkep. Kasih biar dia itu mau itu bapak saya itu. Karena dia berat lalu dia mendaki. Tidak mau dia bawa injak kopling setengah di tanjakan itu. Dia sayang DP kopling itu. Dan emang kasihan ya, berbahaya karena ini minyak ini. 8.000 liter sana itu, Masya Allah. Iya, mobilnya LNG tabali di kebun kopi di akhir bulan Juni. Turun-turun kamar sudah dekat jalan lurus Toboli. Tabali, tabaring-baring itu trek tangki yang lebih besar hari ini yang 10 roda. La haula wala quwwata, saya tahu apa yang terjadi kalau dia tabaring-baring itu trek besar itu. Namang ada kemarin DP kepala, berarti DP turun, DP pulang. Berarti dalam posisi kosong ke apa dia? Pasti kosong. Kosong. Pasti posisi kosong. Mungkin dia terlalu laju ke apa kong? Atau dia punya sopir mengantuk pun dia tabrak jurang kong tak banting ke bagaimana? Ini sudah wilayah kilo 2 ya. Kilo 2 ini tanjakan menuju ke rumah sakit daerah Lowok. Ini jalan nasional Trans Sulawesi. Ya, diketahui jalan nasional karena garis tengahnya ini berwarna kuning. Ini artinya jalan APBN. Jalan dibangun oleh balai. Kalau jalan provinsi biasanya garis tengahnya warna putih. Dulu juga ini putih, tapi kemudian sudah diambil alih oleh jalan nasional. Jadi insya Allah jalan ini akan terawat. Jadi sebenarnya daerah-daerah otonomi baru yang tidak mampu membangun jalan antar kecamatan itu sebaiknya diambil alih oleh APBN, oleh balai, agar segera infrastruktur itu terbangun di seluruh pelosok Indonesia, di rumah sakit daerah Lowok. Ya, bagi yang sakit boleh ke sini. Ini akses jalan menuju ke Kilongan, ke Boyou, dan ke Biak. Ini juga jalan menuju ke Sulawesi Tengah, ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, ke Makassar, ke Manado, Sulawesi Utara. Bahkan ke Kendari pun bisa melintas jalan ini. Nanti tiba di Tentena, belok kiri ke Morowali, baru Morowali kanan pesisir pantai terus menuju ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebenarnya dari Lu ke arah selatan lebih dekat, tapi ada hutan cagar alam yang dilarang oleh dunia ketika dibongkar untuk akses jalan. Sebenarnya bisa lewat laut di layang, kan tidak begitu jauh itu, tapi wallahu alam ya, belum ada gagasan seperti itu. Ini kabupaten dengan APBD yang bernilai lebih dari 2 triliun sebenarnya harusnya bisa. Apalagi kalau diusulkan untuk dikerjakan oleh APBN, oleh pihak pemerintah pusat. Ya, ini diharapkan moga-moga di setiap daerah otonomi baru itu balai mengambil alih untuk pembangunan akses antar kecamatan seperti ini agar tidak tertunda-tunda. Kalau mau harap bupati daerah masing-masing, terkadang ada bupati nakal yang membiarkan daerahnya berlumpur dan dia pergi tinggal di Jakarta. Ada, kita tidak usah sebut nama bupati kabupatennya, jangan sebut nama bupatinya, itu kena pidana lagi. Tapi ada model begitu. Nah, ya, kalau mau lihat kabupaten yang jalannya lumpur saja baru bupati pergi tinggal di Jakarta, nanti bisa nonton di channel ini. Ya. Nah, ini kita sudah berada di sekitaran pabrik minyak goreng atau minyak kelapa. Nah, ini pabrik kelapa kopra, kelapa dalam. Ya, kelapa nyiur. Nah, di sini. Nah, ini luar biasa. Nah, di depan ini ada
penjualan kubah masjid. Nah itu kubahnya bagus-bagus, tapi harganya juga bagus ini. Ini akses jalan Trans Sulawesi dari Luwuk menuju ke Biak, Bunga, Salodik, Po, kemudian Pagimana, Bunta, Ampana, Poso. Nah, di Poso ada Simpang 3, di Desa Tagolu, ke Tentena, dan ke Palu. Nah, ini Taman Gor ya, Taman Gor, Taman Gedung Olahraga Gor. Nah, di depan sini ada kelapa muda. Bagi yang suka minum kelapa muda siang-siang, di sini ada ini. Ah, itu dia. Nah, ini Simpang 3 menuju ke BTN Nusagria. Jalan ini menyusuri tepian pantai sebenarnya ini. Sebelah kanan ini ada pantai. Iya. Pantainya sangat indah. Andai kata sepanjang pantai itu dikembangkan menjadi daerah wisata, wah itu luar biasa. Bisa menjadi sumber pendapatan daerah lagi. Seperti yang ada di Kilo 5 itu. Cuma sudah terlambat ya, sudah jadi perumahan semua. Cuma itu bisa dibuat jalan layang sebenarnya itu. Di kedangkalannya itu, sampai di Bunga sana. Untuk menjadi alternatif jalan ini makin lama makin padat jalan ini. Jangan tunggu nanti macet. Nah itu pantai. Ini lapangan ini ada yang punya atau milik desa itu ya? Milik desa mungkin ya. Biasa kita lihat orang main futsal di situ. Ini sudah seputaran Desa Boyo kalau tidak salah ya. Masih Kilongan ya? Oh, masih Kilongan. Ini sebuah masjid yang cukup menarik, cantik, dan ini dibangun dengan swadaya masyarakat ini. Karena saya lihat ada pungutan di pinggir jalan itu untuk membiayai pembangunannya. Jadi memang di wilayah Sulawesi, termasuk di Luwuk, di Gorontalo, sampai di wilayah Bolan Mongondo, itu membangun jalan dengan metode menarik sumbangan di pinggir jalan. Jadi para relawan pencari dana itu berdiri di garis tengah jalan ini, lalu kemudian memegang tempat semacam wadah atau dos-dos supermi biasanya untuk menarik sumbangan dari para sopir-sopir yang melintas. Kasihan sopir, pendapatannya barangkali cuma 100.000 sumbang lagi ke masjid. Tapi mungkin penumpang ya sasarannya bisa ya. Atau siapa saja mau menyumbang. Sah-sah saja. Ya banyak bersedekah juga itu sebuah cara untuk kita bisa selamat. Nah, kita saat ini sudah berada di dekat Simpang 3 BTNP Pabri. Ini Simpang 3 BTNP Pabri yang ini. Naik. Di sini ada Alfamidi dan ATM BRI. Ini SDN Unjulan. Oh, kita di Unjulan sekarang. Habis Kilongan, Unjulan. Habis Unjulan baru Boyo. Ya, itu baru benar. Masya Allah. Nah, di sini ada pasar atau pasar Unjulan atau pasar Boyo ini. Unjulan mungkin. Kan ada pasar sekitaran sini. Kalau salah ini lorong masuk menuju pasar. Ada pasar di dalam sana. Ini Masjid Mujahidin juga namanya. Unjulan.
Di mana-mana baliho berdiri ya. Nah, di depan ini ada simpang 3 menuju Desa Au. Nah, di simpang 3 Desa Au ini ada air minum tropis. Nah, jadi bagi yang mau beli air minum, air minum isi ulang, nah di atas sana ada. Untuk yang di seputaran Desa Au bisa merapat di air minum isi ulang tropis. Ini sudah daerah Desa Boyo kalau tidak salah ya. Desa Boyo. Habis Desa Boyo ini Desa Biak, Biak. Ini Masjid Al Hidayah Boyo. Wah. Mantap masjidnya. Nah, di depan sana ada terminal ke luar kota, ya misalnya antar provinsi atau antar kabupaten. Yang jelas keluar kota di sini terminalnya. Di depan lagi. Sekolahnya ini di mana? Di Bia. Kalau tidak salah ini terminal Ini terminal Boyo. Wah, DP Papanama sudah terhapus. Nah, ini bagaimana dinas perhubungannya terlalu rajin barangkali urus yang lain, jadi lupa urus Papanama. Belum, sedikit lagi. Iya, ini sudah berada di seputaran Boyo berbatasan dengan Biak. Tahu masih ada gerbang di depan apa tidak itu gerbang Desa Biak gitu. Ini SD Impres Leoknyo, SD Impres Leoknyo. Di jalan ini kalau lurus-lurus terus ini ke Palu ini. Ya, luar biasa. Ini masjid apa namanya? Tidak ada namanya. Ya, lumayan. Dari Au tadi sepertinya dekat. Cuma kita ini kan dari Luwuk ini. Cuma ini kalau kita mau balik, boleh kita cari mikrolet sudah barangkali ya? Dari sini. Kita mau balik ke Au sebentar ini. Cuma mau periksa sebentar di puskesmas. Saya tunggu saja. Bisa ditunggu ya? Puskesmas ini. Puskesmas sudah ini? Iya. Oh iya, kita menuju puskesmas. Puskesmas Biak sudah itu tuh? Iya. Masya Allah, kita mau menuju puskesmas Biak dulu. Ini jalan Trans Sulawesi menuju ke Makassar dan Palu, Sulawesi Tengah, termasuk ke Manado. Ini lorong masuk ke puskesmas Biak.
Biak ini sudah masuk Lubuk Utara kalau tidak salah, atau Lubuk Timur ini? Sudah masuk Lubuk Timur ya. Cuma ini akses masuk ini rupanya masih aspal lapen ini. Harusnya kabupaten dengan APBD 2, sekian triliun itu sudah harus aspal standar jalan Trans Sulawesi tadi. Apalagi menuju puskesmas ini, kasihan orang sakit mau tambah sakit ini. Akses menuju ke fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit itu harus dikasih bagus. Ini jalan puskesmas sama dengan jalan kebun ini. Jalan kebun ini. Jadi jalannya di sana sih. Oh gitu ya? Oh ada. Cuman curam sekali. Terlalu curam? Iya, memang tidak boleh curam. Bahaya kalau ambulans mendaki kun dia mati mesin, talucur, bahaya itu. Bawa orang sakit ke mobil talucur, yang sakit tambah sakit nanti. Nah, ini kita sudah masuk di areal, banyak perumahan di dalam. Perumahan apa ini? Ya, kita sudah berada di Puskesmas Biak. Ya, oke. Itu dia Puskesmas Biak. Ya, biar kita ditunggu ya, supaya kan dah lama juga ini, cuma bawa periksa dan konsultasi sedikit. Areal puskesmasnya cukup luas. Puskesmas Biak, oke, sekian, nanti kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.